Adapun pengertian dari obat tetes hidung. Obat tetes hidung merupakan suatu kegiatan atau tindakan untuk memberikan obat tetes pada hidung seseorang dengan keradangan hidung rinitis atau nasofaring. Selanjutnya, adapun tujuan dari obat tetes hidung. Yang pertama, untuk mengencerkan sekret. Kedua, untuk memfasilitasi drainase dari hidung. Ketiga, untuk mengobati infeksi dari rongga hidung dan sinus. Selanjutnya, adapun indikasi dari obat tetes hidung. Yang pertama, meringankan hidung tersumbat karena pilek. Kedua, rinitis alergi, laringitis, faringitis. Untuk diagnostik dekongesti lapisan mukosa. Ketiga, sinusitis, membantu mengeringkan sekresi pada peradangan paranasal sinus. Keempat, mempermudah tindakan rinoskopi. Kontraindikasi pada pemberian obat tetes hidung kepada pasien yaitu yang pertama glaukoma, yang kedua pasien yang menjalani operasi sampai dengan durometer, yang ketiga inflamasi kulit dari vestibulum dengan infiltrasi, dan yang terakhir mempermudah tindakan rinoskopi. Fungsi obat tetes hidung untuk orang yang memiliki masalah pada sistem pernapasan seperti asma, alergi, atau bahkan radang sinus atau sinusitis biasanya akan diresepkan oleh dokter obat tetes hidung. Nah, adapun beberapa fungsi dari obat tetes hidung ini sendiri. Yang pertama, untuk mengembalikan kelembapan hidung karena udara yang kering. Kemudian yang kedua, membersihkan saluran napas dari bakteri atau virus ataupun alergen. Kemudian yang ketiga, mengencerkan lendir kental yang menyebabkan penyumbatan. Jenis-jenis obat tetes hidung. Nah, terdapat dua dari jenis-jenis obat tetes hidung. Yang pertama ada tabung pertekanan, kemudian yang kedua ada botol pompa. Dahulu sediaan untuk hidung ini dinamakan colunaria yang mengandung berbagai macam jenis minyak sebagai pembawanya. Nah, sediaan hidung seperti cairan semisolid atau sediaan padat itu digunakan pada rongga hidung untuk memperoleh suatu efek sistemik atau efek lokal. Dulu juga ada yang namanya obat liadinmois, adalah obat tetes hidung yang digunakan setiap hari untuk mengatasi hidung yang tersumbat atau membersihkan hidung. Nah, sebelum pemberian obat ini mengandung sodium klorida. Nah, liadinmois ini termasuk produk konsumen yang dijual secara bebas. Kemudian seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya pengetahuan bahwa meneteskan minyak ke dalam hidung itu ternyata sangat berbahaya. Maka kemudian digantilah menggunakan cairan berair sebagai pembawanya. Selanjutnya, adapun kelebihan pemberian obat tetes hidung. Yang pertama, metabolisme melalui enterohepatik dan dinding usus dikurangi. Kedua, penguraian di saluran pencernaan dihindari. Ketiga, kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi serta profil konsentrasi obat dalam plasma terhadap waktu sebanding dengan pemberian dengan intravena. Keempat, banyak pembuluh darah dan struktur membran mukosa yang permeabel sehingga memungkinkan pemberian secara sistemik. Kekurangan dalam pemberian obat tetes hidung antara lain yang pertama, metode dan teknik pemberian obat sulit karena memerlukan alat bantu yang dengan ukuran tepat agar dapat digunakan dengan baik. Yang kedua, lokasi yang akan dicapai dalam pemberian obat di tempat akan cenderung sulit dicapai. Yang ketiga, tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, dapat merusak membran-membran atau melukai membran-membran yang sensitif di dalam rongga hidung pasien. Dan yang kelima, dapat menyebabkan terjadinya mimisan kepada pasien. Macam-macam penyakit hidung yang berhubungan dengan pemberian obat tetes hidung. Untuk macam-macam penyakit ini, yang pertama ada rinitis alergika. Rinitis alergika ini terbagi menjadi dua penyebabnya, yaitu yang pertama secara spesifik, kemudian yang kedua secara non-spesifik. Untuk secara spesifik itu seperti debu rumah atau pekerjaan, kemudian bulu binatang, asap rokok, kabut, tepung sari atau makanan. Kemudian secara non-spesifik itu disebabkan oleh gangguan metabolik, gangguan saraf autonom yang terpusat di talamus, hipotalamus, dan nukleus basalis. Nah, gejala-gejala lokal itu dapat berubah hidung yang tersumbat, hidung beringus, gatal, tinnitus, serta rasa penuh di telinga. Nah, untuk sinusitis itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada sinusitis akut dan yang kedua ada sinusitis kronik.
Untuk sinusitis akut itu adalah perubahan patologis mukosa sama seperti pada peradangan akut jaringan lain, yaitu seperti vasodilatasi yang diikuti dengan keluarnya serum, edema oleh kren, obstruksi, kembalinya cairan tubuh melalui vena dan saluran getah bening, serta keluarnya cairan melalui dinding kapiler ke dalam jaringan. Kemudian untuk sinusitis kronik itu dibuatlah klasifikasi sesuai dengan perubahan patologisnya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sinusitis hipertrofik atau sinusitis polikoid, itu adalah peradangan yang dimulai dengan periflebitis atau perilimfangitis. Kemudian yang kedua ada sinusitis sklerotik atau sinusitis atrofik, itu pada tingkat permulaan terjadi reaksi seluler sekitar arteri-arteriol. Kemudian pembuluh darah menebal, lumen menyempit dan terjadilah trombosis. Kemudian akan terjadi atrofi dan nekrosis pada suatu tempat lain. Selanjutnya, ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemberian obat tetes hidung. Obat tetes hidung harus isoosmatik dengan sekret hidung atau isoosmatik dengan cairan tubuh lainnya, yaitu sama dengan larutan NaCl 0,9%. Pengisotonisan ini sangat diperlukan maksudnya agar tidak mengganggu fungsi rambut getah epitel. Sedikit hipertoni masih diperkenankan. Sebagai bahan pengisotoni digunakan NaCl atau glukosa. Secara umum, untuk obat tetes hidung harus diperhatikan. Yang pertama, sebaiknya digunakan pelarut air. Kedua, jangan menggunakan obat yang cenderung akan mengerem fungsi rambut getah epitel. Ketiga, pH larutan sebaiknya diatur sekitar 5,5 sampai 6,5. 4. Usahakan agar larutan isotonik. Kelima, agar supaya obat dapat tinggal lama dalam rongga hidung, dapat diusahakan penambahan bahan yang menaikkan viskositasnya agar mendekati sekret lendir hidung. Keenam, hendaknya dihindari larutan obat tetes hidung yang bereaksi alkali. Ketujuh, penting untuk diketahui jangan sampai bayi diberi tetes hidung yang mengandung mentol karena dapat menyebabkan kerang atau kejang pada jalan pernapasan. Kedelapan, harus tetap stabil selama dalam pemakaian pasien. Kesembilan dan yang terakhir yaitu harus mengandung antibakteri untuk mereduksi pertumbuhan bakteri selama dan pada saat obat diteteskan. Dosis obat tetes hidung yang tepat untuk anak usia di atas 6 tahun dan orang dewasa dapat digunakan 2-3 semprot sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk pemberian obat tetes hidung kepada pasien ini antara lain: yang pertama, botol obat dengan penetes steril seperti pipet. Yang kedua, buku obat. Yang ketiga, sarung tangan. Keempat, bengkok. Kelima, spekulum hidung. Keenam, kertas tisu. Dan yang terakhir, kasa. Wadah dan penyimpanan obat tetes hidung. Penyimpanan dilakukan di dalam suatu kontainer yang tertutup baik. Jika sediaannya itu steril, maka simpanlah di dalam wadah steril yang kedap udara. Nah, untuk pada label sediaan tetes hidung itu harus mengandung hal-hal berikut ini. Yang pertama seperti nama dan jumlah bahan aktif. Kemudian yang kedua, instruksi penggunaan sediaan tetes hidung. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa. Yang keempat, ada kondisi penyimpanan sediaan tetes hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Pratiwi akan melakukan demonstrasi mengenai SOP pemberian obat tetes hidung yang bertujuan untuk melancarkan sekret, memfasilitasi drainase dari hidung, dan mengobati infeksi dari rongga hidung dan sinus. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya kita menjaga kesterilan dengan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau air dan menggunakan handscoon. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya Nurse Eka, bertugas di shift pagi kali ini. Apa benar dengan Ibu Dwi Syafira? Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat tetes hidung pada Ibu dengan tujuan untuk menyelesaikan sekret, memfasilitasi drainase dari hidung, dan mengobati infeksi dari rongga hidung dan sinus. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit aja. Kita mulai sekarang ya Bu. Maaf Bu, sebelumnya
kalau begitu, jika ada yang dibutuhkan, Ibu boleh mencet bel di samping Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh Ibu. Setelah melakukan tindakan, lakukan evaluasi dengan mencatat beberapa hal di buku dokumentasi. Dan jangan lupa cantumkan nama serta tanda tangan kita sebagai perawat yang bertugas. Kesimpulannya adalah, tetes hidung adalah obat tetes yang digunakan untuk hidung. Sediaan dapat berupa obat tetes hidung, larutan spray hidung, suspensi atau emulsi yang digunakan untuk disemprotkan atau diteteskan ke dalam rongga hidung yang dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Sediaan hidung sebisa mungkin tidak mengiritasi dan tidak memberi pengaruh yang negatif pada fungsi mukosa hidung dan silianya akibat paparan kontaminan, sehingga perlu diperhatikan pH, tonisitas,